Pria ini dipanggil berulang kali oleh orang-orang dari dunia lain. Bahkan Dewi yang memberikan anugerah dan berkah pun tidak tahu alasannya. Hal ini membuat mata kirinya terbangkitkan sebagai mata sihir formasi, dan mata kanannya menjadi mata sihir penglihatan. Ia bahkan dipanggil menjadi Raja Iblis di dunia lain. Beberapa waktu lalu, Takafujiki Kiri hanyalah siswa SMA biasa. Saat dia seperti biasa sedang belajar di kelas, sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di dalam kelas. Ketika ia tersadar kembali, seluruh murid di kelas telah dipanggil ke ruang putih murni. Seorang wanita berambut pirang meminta semua orang untuk tenang. Tempat ini adalah celah antar dunia, dan dia adalah sosok yang disebut sebagai Dewi. Mereka dipanggil ke sini untuk menjadi pahlawan yang akan mengalahkan Raja Iblis. Selanjutnya mereka akan dikirim ke dunia pedang dan sihir. Sebelum pergi, mereka akan diberi sebuah hadiah, yaitu kemampuan khusus yang dimiliki masing-masing. Kemudian seluruh kelas dipanggil ke dunia lain. Seperti yang diharapkan dari Nona Saintes, pahlawan dari dunia lain akhirnya berhasil dipanggil ke sini. Raja dunia ini menyambut kedatangan semua orang, dengan tulus berharap para pahlawan dapat mengalahkan Raja Iblis. Semua orang bertanya-tanya apakah mereka bisa kembali ke dunia asal. Sang Saintes memberitahu bahwa pada bulan purnama berikutnya mereka bisa kembali. Setelah berdiskusi, para siswa memutuskan akan mempertimbangkan selama sebulan apakah akan menjadi pahlawan. Raja juga meminta mereka menikmati jamuan malam ini. Sebulan kemudian baru memutuskan apakah akan kembali atau menjadi pahlawan. Saat Kiri bersiap menikmati makanan dunia lain, sebuah lingkaran sihir muncul lagi di lantai. Sebelum ia sempat memikirkan apa yang terjadi, lingkaran sihir di lantai sudah terbentuk. Para siswa bertanya-tanya mengapa hanya di bawah kaki Kiri yang ada lingkaran sihir. Cahaya putih berkilat. Kiri kembali berada di tempat yang disebut celah dunia. Wanita berambut pirang kembali memperkenalkan dirinya sebagai Dewi. Lama tidak bertemu ya, Dewi. Kurang lebih baru beberapa puluh menit. Dewi juga bingung. Bukankah kamu baru saja datang? Kenapa datang lagi? Kiri pun menebak bahwa dirinya telah dipanggil lagi. Karena sudah dipanggil, Dewi tetap memberikan berkah padanya. Meski tidak tahu apa yang terjadi. Tetap semangat ya. Saat Kiri terbangun, dia sudah terikat. Seorang pria tua berambut putih berkata akhirnya berhasil memanggil. Kami akan menamakanmu subjek eksperimen nomor 13. Subjek eksperimen nomor 12 mungkin juga punya mata sihir. Kiri merasa pemanggilan kali ini tampaknya tidak baik. Dua orang ini sepertinya ilmuwan dan dokter tua. Kalau digabung, mereka adalah ilmuwan gila. Mereka bersiap mengambil mata Kiri untuk eksperimen. Orang-orang dunia lain menemukan bahwa orang yang dipanggil dari dunia lain, saat melakukan perjalanan antar dunia akan diberi mata sihir. Kebetulan pekerjaan mereka adalah meneliti mata sihir. Kiri pun sadar bahwa berkah Dewi mungkin adalah mata sihir. Dokter tua bersiap menggunakan sihir hipnotis untuk mulai operasi. Namun sihir hipnotis tidak berhasil. Ilmuwan memberitahu dokter tua bahwa subjek eksperimen nomor 12 ini, mata kanannya adalah mata sihir penglihatan. Memiliki mata sihir tingkat tinggi adalah bahan eksperimen yang sempurna. Saat keduanya bersorak gembira, Kiri masih berpikir apakah ada cara untuk kabur. Saat itu lingkaran sihir muncul kembali di lantai. Dokter tua dan ilmuwan tidak sempat bereaksi. Kiri tahu bahwa dirinya dipanggil lagi. Sesaat kemudian dia kembali ke celah dunia. Dewi mulai curiga apakah Kiri menyukainya. Kiri bertanya kepada Dewi apa yang sebenarnya terjadi. Karena Dewi juga pertama kali mengalami hal seperti ini. Tunggu sampai aku menyelidikinya dan akan kukabari. Kiri dalam hati bertanya, akan ada lain kali? Kali ini yang memanggilnya adalah seorang gadis bangsawan. Nona muda bisa memanggil makhluk humanoid dalam percobaan pertama. Sangat berbakat. Saat mereka bersiap meneteskan darah untuk menandatangani kontrak, cahaya mulai bersinar. Keduanya belum tahu apa yang terjadi. Kiri kembali ke celah dunia. Dewi berseloroh. Kenapa kamu tidak pernah bosan datang? Kiri bertanya kepada Dewi apa penyebab semua ini. Dewi menjelaskan bahwa pemanggilan akan memilih orang dengan jiwa yang kuat. Karena menyeberangi dunia membutuhkan jiwa yang kuat. Dan jiwamu sangat kuat sampai-sampai sangat langka. Jika jiwamu terikat pada satu dunia lewat kontrak pahlawan, maka ini tidak akan terjadi. Setelah itu Kiri kembali ke ruang pemanggilan. Dia juga mendapatkan kemampuan bernama pencurian. Awalnya dia bermaksud menandatangani kontrak pahlawan di tempat itu. Namun saat bersiap, lingkaran sihir muncul dan dia dipanggil lagi. Kali ini dia dipanggil dengan sihir hitam. Jadi dia juga memperoleh kemampuan sihir hitam. Akhirnya datang pemanggilan yang ke-6. Takafujiki Kiri dipanggil menjadi Raja Iblis. Namun tak lama kemudian dia kembali ke celah dunia. Dewi berseloroh dia sudah mendapat banyak kemampuan. Dan mengingatkannya bahwa pemanggilan berikutnya mungkin adalah yang terakhir. Sebelum dipanggil lagi, pastikan untuk memeriksa panel kemampuanmu. Kiri berhasil dipanggil ke dunia lain. 3 orang asing muncul. Yang ini adalah Arasaki Ryouto,
Yang ini adalah Karasawa Tamaki. Dan satu lagi adalah Kimiya Aoi. Ditambah Takafujiki Kiri. Total ada 4 orang di sini. Raja bertanya-tanya, bukankah pahlawan dalam legenda hanya 3 orang? Orang keempat ini bahkan tidak mengenal 3 lainnya. Artinya pemanggilan terakhir ini membuat dia ikut terseret. Setelah itu Raja pun memahami. 3 orang di samping adalah pahlawan. Kiri hanyalah orang biasa yang terseret. Seorang gadis di samping tiba-tiba menyela. Kalian adalah pahlawan dari dunia lain, kan? Akulah sang putri yang memanggil kalian secara langsung. Selamat datang di kerajaan kami. Dunia ini tidak hanya berisi manusia, tetapi juga ras lain dan kaum iblis. Kaum iblis adalah musuh umat manusia. Mereka membentuk negara dengan Raja Iblis sebagai pemimpinnya dan menyerang wilayah manusia. Negara-negara yang dipimpin oleh kekaisaran menyerukan pemanggilan pahlawan. Di kerajaan ini hanya wanita dari keluarga kerajaan yang bisa memanggil pahlawan. Setiap negara akan melatih pahlawan yang dipanggil, lalu membentuk pasukan pahlawan untuk melawan pasukan Raja Iblis. Sang putri tertua merasa rencana ini sangat bagus. Kiri tidak bisa membayangkan apa bagusnya rencana yang seperti keberuntungan kucing buta ini. Jadi kalian harus menjadi wakil kerajaan untuk mengalahkan Raja Iblis. Kiri tak bisa menahan tawa mendengarnya. Arasaki Ryouto mengajukan pertanyaan penting. Apakah mereka bisa kembali ke dunia asal? Putri tertua mengatakan tidak ada cara untuk kembali. Tinggal di kerajaan dan menjadi pahlawan adalah suatu kehormatan bagi kalian. Kalian seharusnya merasa sangat bersyukur. Tidak perlu kembali, kan? Kiri mengeluh bahwa kerajaan di dunia ini tidak punya semangat pelayanan seperti yang pertama memanggil. Raja memerintahkan bawahannya membawa batu tulis untuk menguji apa perlindungan para pahlawan. Yang pertama diuji adalah Arasaki Ryouto. Perlindungannya adalah melampaui batas. Kimiya Aoi memiliki teknik penghalang. Karasawa Tamaki memiliki afinitas mana. Terakhir, perlindungan Takafujiki Kiri adalah deteksi. Bahkan Raja pun terkejut bahwa dia memiliki perlindungan. Setelah itu dilakukan tes fisik dan tes sihir. Ryouto menunjukkan hasil luar biasa dalam tes fisik. Aoi menunjukkan bakat luar biasa dalam tes sihir. Bahkan Tamaki juga menunjukkan hasil yang luar biasa. Hanya Kiri yang kemampuan sihirnya 0. Kemampuan fisiknya bahkan lebih lemah dari perempuan. Bagaimanapun juga mereka adalah pahlawan. Tidak bisa dibandingkan. Malam itu Ryouto bilang ingin berdiskusi. Kiri juga dipanggil ke kamar Ryouto. 2 pahlawan wanita lainnya juga ada di sana. Tamaki merasa Kiri yang bukan pahlawan tidak seharusnya ada di sini. Tentu saja Kiri tidak terlalu memperdulikannya. Ryouto menjelaskan bahwa kemampuan deteksi Kiri sangat penting. Dari sudut pandang Kiri, 3 pahlawan itu adalah pria dan wanita tampan dan cantik. Bahkan di dunia asal pun mereka akan jadi orang sukses yang sempurna. Mereka berdiskusi apakah harus tetap tinggal di negara ini. Namun karena perlakuannya baik, tidak ada alasan untuk pergi. Kiri berkata bahwa tempat ini tentu saja cukup bagus. Tapi melalui secarik kertas dia memberitahu bahwa ada yang menguping. Jangan mengucapkan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah. Perlindungan deteksi Kiri langsung berguna. Deteksi bisa mengenali keberadaan orang atau makhluk di sekitar. Sekarang ada seseorang di balik pintu yang sedang menguping. Tadi mereka sudah menyuruh pelayan keluar sebelum berbicara. Kemungkinan besar yang menguping adalah pelayan itu. Kiri meminta Aoi untuk membuat penghalang peredam suara. Kemudian Kimiya Aoi mencoba melakukannya. Meskipun berhasil, namun tidak bertahan lama. Tamaki bertanya kenapa mereka harus menguping. Tentu saja karena kami adalah pahlawan. Kekuatan dan keberadaan kami merupakan ancaman bagi dunia ini. Jadi wajar saja mereka memata-matai. Kiri juga merasa bahwa negara ini sedang mengalami krisis keuangan. Terlalu banyak tindakan tak perlu dari sang raja. Para pejabat dan penjaga juga sangat sedikit. Makanan setiap hari terlalu berbumbu. Kamar pahlawan juga sangat sederhana. Hanya Kiri yang sudah berkali-kali dipanggil tahu betapa buruknya perlakuan kali ini. Kiri memberitahu mereka semua, sebaiknya memasukkan rencana meninggalkan negara ini sebagai pilihan. Selama memanfaatkan kemampuan deteksi, meninggalkan tempat ini bukan hal yang mustahil. Setelah itu baru mencari cara kembali ke dunia asal. Bagi negara ini, pahlawan mungkin adalah harapan terakhir. Jadi mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Mungkin saja mereka menyembunyikan cara untuk kembali. Tapi sekarang masih terlalu cepat untuk melarikan diri. Saat itu Tamaki melihat warna pupil mata Kiri tampak aneh. Bahkan Kiri sendiri juga lupa. Tidak tahu harus menjelaskan seperti apa. Ryouto mengatakan bahwa setiap orang memiliki hal yang tidak ingin dibicarakan. Dan usia mereka memang sedang berada di masa itu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kiri menebak Ryouto mengira dia hanya sedang kambuh. Sindrom anak SMP. Dan memakai lensa kontak berwarna. Kiri hanya bisa ikut bermain peran dan berkata, jangan remehkan kekuatan mata Raja Iblis. Saat itu Kiri sendiri pun belum tahu kemampuan dari mata sihir miliknya. Setelah membuka panel sistem,
dia menemukan bahwa statistiknya sangat tinggi. 1056 juga termasuk dalam ras vampir dari bangsa iblis. Ia juga memiliki kemampuan pencurian dan sihir gelap. Menjadi vampir sepertinya terjadi saat pemanggilan ketiga. Vampir adalah ras malam yang memberontak terhadap para dewa. Kemampuan mereka di siang hari hanya 1/10 dari malam. Itulah mengapa dia merasa pusing saat tes fisik di siang hari. Dan rasa tidak enak karena bawang putih dimakan malam juga terjawab. Dia selalu tertarik pada leher dan darah orang lain. Sepanjang hari dia menggunakan kemampuan deteksi untuk mengamati luar. Tanpa menyadari keanehan dalam dirinya sendiri, Kiri memutuskan untuk menyelidiki kemampuannya sendiri. Kemampuan deteksi aura eksplorasi, dan kemampuan membuat senjata dengan mengonsumsi mana. Bahan yang didapat bisa dibuat menjadi senjata. Mata sihir penglihatan di mata kanan memiliki penglihatan dinamis mutlak. Mikroskopi, penglihatan malam, identifikasi, mata elang, penghancur ilusi, penglihatan tembus pandang, memori visual, penglihatan eksternal. Mata sihir formasi di mata kiri agak sulit dimengerti. Bisa menyalin lingkaran sihir yang pernah dilihat ke dalam mata, dan bisa mengaktifkan lingkaran sihir itu kapan saja. Masih banyak kemampuan lain yang belum bisa dipahami Kiri. Kemampuan yang berhubungan dengan vampir masih bisa dipahami. Jika menghisap darah sampai jumlah mematikan, orang itu akan berubah menjadi ghoul. Jika menyuntikkan darahnya ke tubuh perawan pria atau wanita, maka mereka akan menjadi pelayan vampir. Jika membunuh atau membuat mereka terkena darahnya, maka mereka menjadi bawahan vampir. Menghisap seluruh darah akan memberinya semua ingatan makhluk itu. Dia juga bisa mencuri kemampuan target melalui hisapan darah. Kiri menyadari bahwa dia sangat kuat. Setelah itu, Kapten Ksatria Kerajaan mulai melatih para pahlawan. Namanya adalah Igiana. Kiri terkejut bahwa seorang kapten adalah wanita. Dia menduga ini adalah tanda-tanda krisis keuangan negara. Meski Tamaki dan Aoi adalah penyihir wanita, mereka juga harus belajar bela diri. Kiri menggunakan mata sihir penglihatan untuk melihat status mereka bertiga. Dan dia menemukan bahwa, setelah ketiga pahlawan mempelajari dasar-dasar bela diri, mereka akan memilih cabang spesialisasi masing-masing untuk pelatihan lebih lanjut. Kepada Kiri dikatakan bahwa ada rencana khusus. Tujuannya adalah membuat Kiri mencapai level prajurit biasa. Sebagai vampir, Kiri merasa sangat mengantuk di siang hari. Dan sinar matahari langsung membuat kepalanya sangat sakit. Saat itu sang putri sulung datang. Kiri menyadari dia adalah sang putri sombong dari kemarin. Yang satu lagi juga tampak seperti putri. Meski cantik, tapi ekspresinya agak dingin. Seperti yang diduga Kiri, keduanya memang putri. Keduanya datang untuk meninjau pelatihan para pahlawan. Putri sulung dengan angkuhnya mengatakan datang di tengah kesibukannya. Mereka semua harus berterima kasih padanya. Putri kedua menyapa Kiri, karena sore ini dia akan melatih Kiri secara pribadi. Kiri tidak mengerti mengapa hanya dia yang mendapat pelatihan pribadi. 3 pahlawan lainnya juga mendapat pelatihan di ruangan lain. Mengingat sikap angkuh sang putri sulung tadi, Kiri berpikir, suatu hari nanti dia harus membalasnya. Putri kedua mulai mengajari Kiri tentang pengetahuan dunia ini. Kiri bertanya apakah dia disebut putri kedua karena adik dari putri sulung. Putri ketiga menjelaskan bahwa meskipun dia lebih tua, hubungan internalnya sangat kompleks. Karena hak suksesi tahta berada pada putri sulung. Jadi meskipun lebih muda, adik perempuannya tetap menjadi putri sulung. Kiri yang memahami kerumitan itu pun tidak berniat bertanya lebih jauh. Dari penjelasan putri ketiga, Kiri mendapatkan gambaran tentang keadaan kerajaan. Kerajaan ini tampaknya didirikan oleh seorang penyihir wanita yang mengalahkan Raja Iblis. Dengan kata lain, pendiri negara ini adalah seorang penyihir. Budaya pemujaan terhadap penyihir sangat mendalam. Karena itu, tahta selalu diwariskan kepada perempuan. Raja yang menjadi suami sang ratu bertugas menangani urusan pemerintahan. Namun ratu bisa mencabut kekuasaan raja dengan perceraian. Pengetahuan tentang sihir dan sejarah dunia ini juga ia dengar dari putri kedua. Besok ia juga harus belajar tentang teori sihir. Kiri pun meminjam buku sihir tingkat dasar dari putri kedua. Meskipun dia sering mengantuk saat pelajaran, tapi dia tetap pinjam buku sihir. Putri kedua pun tersenyum tipis melihat itu. Setelah itu, Kiri mencoba berkali-kali menggunakan mata sihir formasi tapi gagal. Lalu dia teringat bahwa mata sihir penglihatan bisa menyimpan lingkaran sihir. Itu adalah lingkaran sihir hipnotis tingkat tinggi yang digunakan dokter tua sebelumnya. Kiri menggambar ulang lingkaran sihir itu, lalu mengaktifkan mata sihir formasi. Rasanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mata sihir formasi berhasil diaktifkan untuk pertama kalinya. Itu dilakukan untuk memanggil pelayan. Dia berkata ingin meminta tolong sesuatu pada pelayan. Lalu mengaktifkan sihir hipnotis tingkat tinggi pada pelayan. Seperti yang diduga, pelayan berhasil dihipnotis. Bahkan saat ditanya warna pakaian dalamnya,
Dia menjawab tanpa ragu, dengan mata tembus pandang. Kiri memastikan bahwa dia tidak berbohong. Dia menduga bahwa mata sihir formasi hanya bisa menyimpan lingkaran sihir dari dunia tempat dia mendapatkannya. Tapi setelah berpikir, dia merasa itu tidak benar. Dia sudah berkali-kali dipanggil. Mata sihir formasi seharusnya telah menyimpan banyak lingkaran sihir. Kiri mencoba mengaktifkan langsung salah satu lingkaran sihir yang sebelumnya direkam ke dalam matanya. Cahaya keemasan muncul di bawah kakinya. Lingkaran sihir muncul di pinggiran kerajaan. Kiri berhasil ditransportasi ke sana. Itu adalah hasil dari mengaktifkan kedua mata sihir secara bersamaan. Kebetulan bisa dijadikan tempat menguji kemampuan. Pertama-tama dia menggunakan sihir gelap, dominasi bayangan. Benda mati bisa dikendalikan dengan sihir gelap ini. Tidak hanya mengendalikan, tapi juga bisa disimpan dalam bayangannya. Namun tidak bisa digunakan untuk menyerang target lain secara langsung. Tapi jika dikembalikan, bisa memberikan efek serangan. Satu lagi kemampuan sihir gelap, yaitu perpindahan bayangan, juga sangat berguna. Bisa masuk ke dalam bayangan dan berpindah ke bayangan lain yang terhubung. Kemampuan ini sangat praktis. Kiri kemudian mencoba mempelajari kemampuan baru. Pertama, dia membuat pedang dengan kemampuan tempa senjata. Pada siang hari, dia menghafal gerakan Kapten Ksatria dengan mata sihir penglihatan. Sekarang dia mencoba berlatih berdasarkan ingatan. Kiri berniat berlatih sebanyak mungkin dalam waktu terbatas. Dia merasa seperti menemukan sesuatu. Sistem memberitahu bahwa dia telah mempelajari ilmu pedang V. Sekarang dia hanya perlu meningkatkan levelnya. Tak lama kemudian, Kiri melihat ada monster di dekatnya. Melalui identifikasi dari mata sihir penglihatan, dia tahu itu adalah monster jenis burung. Bulu burung ini tampaknya merupakan produk khas kerajaan. Namun burung ini terlalu kuat. Dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Kiri akhirnya memilih monster yang lebih lemah untuk diserang. Setelah memilih-milih, ternyata semua monster di sini punya statistik tinggi. Dia mulai curiga bahwa mungkin statnya sendiri yang terlalu lemah. Sebaliknya, bisa dibilang monster di hutan ini memang sangat kuat. Untuk berjaga-jaga, Kiri memutuskan akan kembali lain kali. Sementara itu, di kastil kerajaan, Kapten Ksatria Igiana yang sedang berpatroli menemukan seseorang berkeliaran malam-malam. Orang itu ternyata adalah putri kedua tanpa pengawal. Kebetulan dia memang ingin berbicara dengan Igiana. Dia bertanya mengapa para pahlawan tidak menggunakan alat sihir saat pelatihan. Igiana menjelaskan bahwa pelatihan para pahlawan harus dilakukan secara bertahap. Saat teknik fisik mereka belum matang, belum cocok untuk menggunakan alat sihir. Putri kedua merasa mereka cepat atau lambat akan menggunakan alat sihir. Lebih baik belajar lebih awal tentang hal tersebut. Igiana menekankan bahwa jika terlalu cepat bergantung pada kekuatan luar, mereka akan menjadi lemah. Saat ini, yang paling penting adalah melatih tubuh dan mental. Mendengar hal ini, putri kedua tidak membantah lagi. Dia tersenyum dan berkata bahwa kekhawatirannya memang berlebihan untuk orang sekuatmu. Igiana mengatakan bahwa senyum putri kedua tidak seperti dulu lagi. Putri kedua berkata dirinya masih sama seperti dulu. Igiana kemudian bertanya apa pendapatnya tentang putri sulung. Tentu saja dia adalah seseorang yang berbakat, berwibawa, dan penuh keyakinan. Dia adalah orang yang pantas menjadi penguasa. Igiana bertanya apakah itu benar-benar kata hatinya. Putri kedua memperingatkan bahwa bisa saja ada yang sedang menguping. Mengucapkan hal yang tidak pantas tentang sang penguasa bisa berakibat fatal. Igiana menatap punggung putri kedua yang berlalu. Dalam hati, dia merasa kekhawatiran sang putri kedua itu berlebihan. Sudah 2 minggu sejak Kiri datang ke dunia ini. Pelatihan fisik ketiga pahlawan berjalan lancar. Ryouto sangat cocok menggunakan pedang, jadi terus berlatih pedang. Tamaki belajar menggunakan tongkat, tapi dia tampaknya memperlakukan tongkat itu seperti senjata tumpul. Aoi mempelajari ilmu pedang. Biasanya pemanah butuh perlindungan saat membidik. Namun sebagai ahli penghalang, Aoi tidak butuh pelindung. Ryouto adalah petarung jarak dekat. Tamaki bisa menyerang dari jauh dan juga bertarung jarak dekat. Aoi bisa menyerang dari jauh sekaligus bertahan. Kiri mempelajari penggunaan belati dan lemparan. Dia tahu bahwa mereka berencana melatihnya menjadi pengintai. Tapi Kiri berniat meningkatkan kekuatannya sendirian. Dia kembali ke pinggiran ibu kota kerajaan. Berlatih mengendalikan belati jarak jauh menggunakan sihir gelap. Akhirnya, dia melepaskan kendali dan membiarkan belati itu terbang dengan gaya. Karena Kiri adalah vampir, dia tidak bisa menggunakan kemampuan ini di siang hari. Dia hanya bisa berlatih semaksimal mungkin di malam hari. Dia menemukan monster burung yang dia lihat sebelumnya. Dengan sihir gelap perpindahan bayangan, dia mendekatinya, lalu menggunakan tempa senjata untuk menciptakan kawat baja, dan mengikat monster burung itu. Saat tatapan monster itu bertemu dengan Kiri, Kiri mengaktifkan hipnotis dengan mata sihir formasi, dan dia berhasil menghipnotis monster itu. Dengan begitu,
dia bisa membunuh monster dengan mudah. Lalu menggunakan sihir gelap untuk mengendalikan tubuh monster yang sudah mati. Akhirnya dia menyimpan tubuh monster itu dalam ruang bayangan. Di ruang bayangan, dia tidak perlu khawatir diserang oleh monster. Dengan tenang dia bisa menghisap darah untuk meningkatkan statistik. Tak lama kemudian, Kiri menemukan mangsa berikutnya. Dia terus berburu semalaman dengan kemampuannya. Menjelang fajar, dia kembali ke kamarnya menggunakan kemampuan teleportasi. Beberapa hari terakhir, siklus malamnya selalu seperti ini. Saat itu, pelayan datang membangunkan Kiri. Kecuali saat diperlukan, Kiri tidak akan menghipnotisnya di waktu lain. Dalam 2 minggu ini, Kiri mendapat banyak informasi kerajaan dari hipnotis. Ratu saat ini sebelumnya tidak bisa memiliki anak, tapi dalam negara yang dipimpin wanita ini, Ratu harus melahirkan putri. Apalagi anggota kerajaan sering meninggal karena sakit. Ratu terjebak dalam situasi tanpa pewaris tahta. Akhirnya, putri dari seorang adipati jauh dinikahkan dengan raja, dan anak dari mereka adalah putri Arya. Sampai usia 7 tahun, semua orang mengira Arya adalah pewaris tahta. Namun tahun itu, Ratu melahirkan putri kandung, namanya Amanda, yang kini menjadi putri sulung. Dia juga mewarisi kekuatan sihir sang ratu. Sejak saat itu, Arya tidak perlu dididik sebagai pewaris tahta lagi. Ketika Amanda berusia 7 tahun, dia menjadi putri sulung. Arya yang kehilangan hak tahta juga kehilangan eksistensinya. Semua orang tidak lagi memperhatikannya. Bahkan dia tidak bisa menemukan calon suami. Putri yang ditinggalkan itu seperti boneka yang dikurung di kastil. Kiri merasa dirinya sangat mirip dengan keadaan itu. Hari ini, putri kedua Arya membangunkan Kiri yang masih tidur. Dia mengatakan bahwa ini adalah pengetahuan yang harus dikuasai untuk bertahan hidup. Biasanya putri kedua tidak bersikap seperti itu. Aku dengar kamu berlatih penyamaran dan pengintaian selain bela diri. Meski kamu tidak memiliki bakat sihir, kamu tetap punya nilai. Sebelumnya Kiri menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir di dunia ini. Bahkan pelayan biasa pun bisa menggunakan sihir dasar. Kapten Ksatria yang sibuk pun meluangkan waktu untuk mengajarinya. Itu mungkin karena dia melihat nilai dalam diri Kiri. Kiri berkata itu hanya terjadi karena dia kebetulan dilatih bersama para pahlawan. Putri kedua percaya bahwa jika Kiri bisa menjadi kuat, maka dia harus berusaha. Lalu dia mengajak Kiri pergi ke suatu tempat. Kiri mengikutinya ke sebuah ruang bawah tanah. Putri kedua membuka sebuah pintu. Sebagai pahlawan tapi dikatakan lemah oleh semua orang. Apa yang kamu pikirkan sebenarnya? Kamu tidak merasa malu? Kiri masih belum mengerti apa yang terjadi dengan putri kedua. Putri kedua membawa Kiri ke ruang bawah tanah yang tersegel. Lalu memperingatkan Kiri bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan diusir dari kastil. Karena kerajaan tidak akan membiayai orang malas yang tidak berguna. Kiri menjelaskan bahwa perlindungan deteksi masih punya nilai. Putri kedua merasa penilaiannya mungkin tidak adil. Tapi kenyataannya kamu memang tidak berusaha. Kamu punya perlindungan. Kenapa tidak berusaha? Faktanya, Kiri tidur di siang hari, dan malam harinya bertarung melawan monster. Kiri pun berkata bahwa dia sebenarnya sudah berusaha. Dia tidak punya bakat dan kemampuan seperti ketiga pahlawan lainnya. Putri kedua menjelaskan bahwa ruangan ini memiliki penghalang sihir. Jadi tak peduli sekeras apapun mereka berteriak, tidak ada yang akan mendengar. Kiri masih berpikir bagaimana cara membuka pintu. Tiba-tiba putri kedua menendangnya. Langsung menendang Kiri hingga terpental ke dinding. Kamu tidak seperti aku yang benar-benar kehabisan jalan. Dengan kemampuanmu, kalau diusir pasti akan dibunuh oleh monster. Kalaupun harus hidup sengsara, tetaplah hidup dengan baik. Kiri pun menyadari bahwa wanita di depannya ini bukanlah putri boneka, tapi seorang wanita bangsawan sejati. Putri kedua menyuruh Kiri untuk bangkit. Berhenti menyia-nyiakan waktumu. Tiba-tiba Kiri tertawa terbahak-bahak sambil memegang kepala. Ternyata kamu wanita yang baik. Sebelumnya aku meremehkanmu. Putri kedua mengira Kiri sedang mengejeknya. Kiri memberitahunya bahwa dia memiliki tekad untuk hidup yang lebih kuat daripada orang lain. Dalam hal ini, mereka berdua sangat mirip. Saat itu putri kedua mulai melihat Kiri dengan cara yang berbeda dan menyadari bahwa dia sangat kuat. Kiri yang tahu bahwa dia mungkin akan diusir memberitahu putri kedua bahwa dia akan mencari cara untuk mengubah nasibnya. Kiri masih ingin tetap tinggal di kerajaan untuk mengumpulkan informasi.